Bapak Hendra selaku Ketua KK Kecamatan Sidang yang saya hormati, Ibu-ibu guru kelas 1 Kecamatan Sidang. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di lab komputer ini dalam rangka pengibasan BIMTEK masa transisi PAUD SD yang kemarin saya dapatkan di SD Rejagung Kecamatan Pelosok. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar yang menjadi agama Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan atau menyimak beberapa penjelasan dari saya dan juga teman-teman nanti. Ini dari saya mulai dari materi di hari pertama di Bapak Ibu, yaitu membangun kemampuan fondasi secara holistik dan bertahap sejak PAUD hingga SD. Seperti yang panjenengan ketahui sendiri, kita sebagai guru di kelas awal, di kelas bawah, kelas 1 dan juga kelas 2, kita harus memahami pengertian dari fase fondasi itu sendiri, terutama fase fondasi PAUD. Ya. Fase fondasi PAUD adalah fase yang menjadi pijakan pertama anak di dunia pendidikan dan tujuannya adalah memfasilitasi tumbuh kembang anak secara optimal yang tidak hanya istilahnya tidak hanya siap bersekolah tetapi juga lebih siap menempuh perjalanan dalam berkembang dan berperan di masa depan anak itu sendiri di kemudian hari. Bangun kemampuan fondasi secara holistik dan bertahap sejak PAUD hingga SD. Yang akan saya sampaikan ada 3 materi. Yang pertama, memahami pentingnya membangun kemampuan fondasi. Yang kedua, memahami kemampuan fondasi. Yang ketiga, memahami bagaimana kemampuan fondasi dapat dibangun serta bertahap dan berkesinambungan di PAUD dan SD. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, sebelum saya paparkan lebih jauh lagi, hari ini kita akan mengetahui tujuan pembelajaran untuk pembahasan kali ini adalah kita semua sebagai guru memahami pentingnya membangun kemampuan fondasi anak dari PAUD hingga SD di kelas awal, yaitu tentunya kelas 1 dan juga kelas 2. Kita sama-sama belajar dari di sini sudah ada beberapa kasus, kita sama-sama belajar kira-kira pendapat kita itu apa sesuai dengan kasus yang ditampilkan ini. Kasus pertama, Yuel merupakan siswa kelas 6 SD yang cerdas dalam bernalar dan menguasai apa yang diajarkan di sekolah. Namun, ia seringkali terlambat dan sulit untuk mengendalikan diri. Ia seringkali tidak mengerjakan tugas tepat waktu atau mangkir dari kelas serta sulit dihubungi. Akibatnya potensi kecerdasannya tidak tampil secara optimal. Nah, kira-kira ini menurut pendapat panjenengan, kemampuan fondasi apa yang belum terbangun pada diri Yuel sedari dini? Nah, kita sebelum kita analisis kasus yang pertama ini, terlebih dahulu ibu-ibu pasti masih ingat tentang 6 fondasi PAUD, 6 fondasi yang harus dikembangkan di anak usia PAUD atau SD kelas awal. Coba kita tampilkan terlebih dahulu di belum Bu. Nanti kita berinteraksi aja, nggak apa-apa Bu. Nah, ini kemampuan fondasi yang perlu dibangun pada anak usia dini. Yang pertama, saya tadi mengatakan ada 6 ya. Itu hiraukan angkanya itu sebenarnya 1 sampai 6 ya. Yang pertama yaitu kemampuan fondasi agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan. Kematangan emosi. Kemudian yang ketiga, keterampilan sosial dan bahasa. Yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Yang keenam adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Dan di sini di dalamnya termasuk kegiatan pembelajaran, termasuk literasi dan numerasi.
Oke. Nah sekarang kita kembali ke kasus yang pertama tadi ya. Dari yang sudah saya sampaikan 6 fondasi tadi itu, keterampilan fondasi, kira-kira Yuel ini tadi kemampuan fondasi yang bagian mana yang belum dikembangkan? Dia ini kan cerdas dalam perkenalan, tapi dia sulit sekali untuk mengendalikan diri. Berarti masuk ke kemampuan fondasi pada poin yang kedua, emosi dan pengendalian diri, seperti itu. Kemudian selanjutnya identifikasi masalah dari kasus satu ya. Karena Yuel itu termasuk siswa yang cerdas, dia mampu bernalar, kemudian menguasai apa yang diajarkan atau disampaikan oleh gurunya, tapi untuk mengendalikan dirinya sendiri dan sulit. Biasanya mungkin ya mudah emosi saat berinteraksi dengan teman, mudah bertengkar, seperti itu. Kemudian di situ ada beberapa analisis lagi dari kasus Yuel tersebut. Itu ada beberapa poin. Poin itu tadi, poin itu yang dimaksud dengan sisi negatif dari Yuel. Yang pertama adalah terlambat dan sulit untuk mengendalikan diri. Kemudian yang kedua, dia itu tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian dia sering tidak masuk atau mangkir dari kelas. Nah, mungkin dari kasus ini ibu-ibu pernah mengalami atau punya murid yang seperti ini? Okay. Kemudian di bawahnya itu dapat disimpulkan bahwa Yuel memiliki masalah dalam hal pengendalian diri. Nah, sudah betul sekali bahwa yang jenang keterangan tadi itu kemampuan fondasi yang harus dibangun dari Yuel itu adalah pada poin kematangan emosi. Next bin, saya tampilkan 2 kasus saja. Yara merupakan seorang siswi kelas 5 yang unggul di sekolahnya. Nilai-nilai tugas individualnya sangat baik. Walau demikian, Yara kesulitan ketika mengerjakan tugas kelompok. Ia sulit untuk menjalin pertemanan dengan teman. Ia pun kurang memiliki inisiatif untuk membangun kecakapan atau percakapan, sehingga tertinggal informasi yang penting. Kemudian, jika ada kesulitan yang ia rasakan, Yara merasa tidak perlu membagikannya kepada teman, sehingga masalahnya tidak terselesaikan. Nah, sebenarnya dia ini kan mampu anaknya, tapi karena dia kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman, suka memendam emosinya sendiri. Nah, dari sini kira-kira kemampuan fondasi apa yang perlu dibangun dari Yara? Kemampuan, kelihatan sekali kemampuan sosial dan juga bahasa. Bagus, karena di situ dia memiliki kendala dalam membangun atau memulai percakapan dengan teman. Apabila dia merasa kesulitan, dia tidak berinteraksi dengan temannya atau bekerja sama, tapi lebih memilih untuk memendam sendiri. Next week, lanjut. Fokus melihat, mendengar, mengingat. Fokus sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, tepuk tangan kita semua. Iya. Oh, panjang-panjang ya, senang itu. Jadi kita tadi kan sudah makan bakso habis. Berlama-lama kok itu makan. Ayo, makan dulu. Ini videonya suara ya. Nah dari sini saya menggunakan strategi panjangan dulu. Meskipun saya sebenarnya menghadapi kaum Tuhan itu sudah selesai. Meskipun Allah berbeda sama nunggu di yang bilang ibu tapi saya juga kan ya sama dengan Bu Dewi, saya juga berangkat di 2 kelas ya Bu Dewi ya. Jadi kita ajak bersenang-senang dulu, mereka sampai diri kita juga senang. Jadi masalah yang ada di rumah jangan dibawa ke sekolah, terutama tidak boleh dilampiaskan kepada anak didiknya. Maten nggih? Siap? Lanjut nih. Pentingnya penguasaan kemampuan fondasi secara keseluruhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang sudah dialami oleh Yuel dan Yara di kasus 1 dan 2 tadi itu memang nyata terjadi di lingkungan kita, ada memang ya. Kemudian
Dan salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya atau kurang kuatnya pemenuhan kemampuan fondasi pada Yuelia dan Tiara, terutama di usia dini dan di usia awal sekolah sebagai periode yang tidak dapat kembali. Kemampuan fondasi Yuel terutama pada aspek kemampuan kematangan emosi, kemudian dan juga kemampuan fondasi Yara tadi, yaitu terutama pada sosial dan bahasa yang belum terpenuhi secara optimal. Apakah kemampuan ini dapat serta-merta langsung dikuasai ketika dia dewasa? Tentunya tidak, ya. Karena mereka itu perlu mulai belajar menguasainya sedari dini. Makanya begitu pentingnya kita menguatkan beberapa kompetensi fase fondasi saat anak berada di usia PAUD, TK, kelas 1 dan juga kelas 2 SD. Jadi dalam hal ini kita sama-sama istilahnya berpikir. Saya dan juga panjenengan sedaya biasanya kan seperti ini. Kelas 1, terutama di kelas 1, guru-guru yang mungkin mengajar di kelas 1 terkadang memiliki tuntutan bahwa anak ini harus bisa membaca. Dia mau membaca? Iya. Alasannya kenapa, Bapak Ibu? Kudu iso maca itu. Iso sasi jimergani. Kenapa ya kira-kira? Karena tuntutan, tuntutan dari mana gitu? Iya, karena kita dihadapkan pada materi atau buku-buku paket dengan banyak tulisan, ya. Mulai dari di kurikulum 2013, kemudian di kurikulum Merdeka ini, kita sudah dihadapkan dengan buku paket yang sudah cukup tebal. Dan kemudian kita merasa bahwa apabila anak itu tidak bisa membaca, maka dia akan kesulitan untuk menerima materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, makanya dari kita sendiri atau orang tua biasanya, terutama saya sendiri juga pernah merasakan guru-guru istilahnya itu stres. Waduh, hari juga sampai ini guru bisa ngocok kabeh misalnya, atau dari 11 anak yang bisa baca itu cuma 2 misalnya, seperti itu ya. Jadi itu biasanya muncul guru-guru sekedor istilahnya kalau sebelum berperang kita tadi tulis blank bisa transisi sambar, insyaallah ya Allah ini kayak kemudian. Kemudian orang tua sendiri pada waktu si anak ini tuh TK, itu mungkin di lingkungan panjenengan ada TK itu sudah dijelaskan membaca, iya ada nih. Itu jaga nih apabila nanti dia kelas 1 itu sudah bisa baca. Bagi orang tua yang mungkin istilahnya gengsinya tinggi atau perhatian kepada pendidikan anaknya, itu berusaha yuk apa caranya anak ini bisa moco. Jadi mohon maaf, tidak hanya mengandalkan guru di sekolahnya atau guru di kelasnya, tapi dia berusaha mencari tambahan ilmu dengan mencari les-lesan, khususnya les membaca itu di luar. Nah seperti itu beberapa pengetahuan atau ilmu yang kita dapatkan di masa transisi PAUD SD ini. Sebenarnya memang kita guru kelas bawah serta guru kelas 1 dan 2 itu memang tidak bisa menuntut untuk anak itu segera bisa membaca. Ya memang tidak menuntut kemungkinan, tidak menuntut fakta bahwa saat kita menghadapi anak yang belum bisa membaca itu kita sudah stres duluan. Waduh, ini kok tidak punya opo, mari berusaha. Kemudian belum lagi kita pada saat ujian seperti PTS, kemudian pada saat sumatif itu kan kita sudah diharapkan, anak sudah diharapkan pada beberapa jumlah soal. Dia sendiri kan belum bisa baca. Otomatis apa yang terjadi Bapak Ibu? Gurunya bagaimana? Gurunya membacakan dikte. Tidak terima hanya membacakan atau dikte. Membantu anak-anak yang tidak bisa tadi itu dengan menjawab. Dikte itu bukan hanya setiap kata, tapi bahkan per huruf. Nah, itu. Itu saya bisa mengenai ada beberapa sih anak-anak saya. Kita ingat kembali bahwa murid kelas 1 ini dasar
Dia itu awalnya dari TK. Otomatis kalau kita lihat dia itu dari TK. Di TK itu dia kan belajarnya sambil bermain. Nah, untuk saat itu beberapa bulan ke depan ya kita ikuti istilahnya apa ya? Kalau pikir anak perkembangannya, kita belum bisa untuk anak ini dia butuh adaptasi. Istilahnya peralihan atau masa transisi tadi, perpindahan dari masa dia di TK beralih ke SD. Nah, biar dia tidak terlalu banyak melakukan penyesuaian, dan kita sebagai pendidik harus bisa mengikuti istilahnya pola pikir si anak ini dulu. Dengan cara apa? Yaitu kita ajak dia belajar sambil bermain. Makanya di media sosial, terutama di TikTok yang panjenengan biasanya suka TikTokan. Nah, siapa sih biasanya suka TikTokan? Wika dan juga saya juga senang TikTokan. Nah, di situ kan banyak sekali ya, video-video pembelajaran atau video-video ice breaking. Ya terus ya. Nah, kita bisa adaptasi dari situ ibu-ibu. Banyak sekali ya. Jadi kita harus update dengan ice breaking, belajar sambil bermain. Kita adaptasi, kita ambil dari media sosial. Facebook paling mudahnya ya TikTok itu tadi ya. Iya, yang paling sederhana itu tepuk fokus. Pendengar bisa gitu tepuk fokus gitu. Bisa Pak Indra bisa? Ayo coba Indra tepuk. Ayo kita sama-sama ini sebagai sedikit saja. Santai saja, tidak usah tegang. Santai saja. Dibuat santai saja, ya. Karena di sini misalnya namanya Theo, saya barusannya Hendra merupakan siswa kelas 5 SD yang cerdas dalam bernalar dan menguasai apa yang diajarkan di sekolah. Namun ia seringkali tadi sudah ganti, beda lagi mengenal kemudian mengekspresikan terus ujungnya apa? Memberikan respon. Berarti yang terakhir itu membedakan. Next being. Ya nanti itu coba di kelihatannya jawabannya ada di ini ibu, ada di slide, beberapa slide. Iya di belakangnya mungkin. Iya ini. Iya. Berarti kira-kira jawabannya tadi benar apa salah ibu? Nah salah. Jadi kemampuan yang pertama dari urutan keempat tadi itu adalah yang pertama itu mengekspresikan. Kemudian yang kedua membedakan ragam. Yang ketiga mengenal dan menyebutkan. Kemudian yang empat adalah memberikan respon, merespon dia. Ini sami, berarti jawaban saya kan juga salah. Kemudian selanjutnya begini. Sudah berapa tadi itu? Sebelumnya ada lagi? Nah, berarti itu. Oke, kita coba menurutkan ya. Di situ ada kemampuan fondasi, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Ini berarti berhubungan dengan pengendalian diri atau emosi. Di situ ada 4 kalimat yang menyatakan kemampuan fondasi yang poin emosi. Kira-kira yang itu kan masih acak ya. Mulai dari anak mengenal dan menyebutkan nama-nama emosi, kemudian anak memberikan respon, yang ketiga anak mengekspresikan emosi dalam berbagai bentuk, yang keempat anak mampu membedakan ragam ekspresi menggunakan objek konkret. Nah, ini masih acak. Kira-kira jika diurutkan di kolom sebelahnya, itu yang mana dia yang pertama kira-kira? Dari mengenal, memberikan respon, mengekspresikan, atau membedakan? Betul kan lokasi yang paling betul nopo? Karena pendapat kita berbeda. Mengenal dulu kira-kira? Mungkin sudah dulu, jangan yuk nopo. Balik lagi sami, kalau gini, kalau ini jawaban kalau bener Bu Is, tapi ada pikiran keserali.
melalui pendidikan agama dan juga pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian diajak berdoa, kemudian ada yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyebutkan atau melafalkan sila-sila Pancasila. Nah, itu masuk dalam kemampuan fondasi yang pertama, mengenal nilai agama dan juga budi pekerti. Kemudian yang kedua, anak selama dia berinteraksi dengan kita dan juga dengan temannya dan dengan seluruh warga sekolah. Next week. Dari sini terlepas dari apapun kurikulum yang kita gunakan, meskipun itu kurikulum 2013, kurikulum merdeka atau kurikulum nasional, itu tetap dibangun melalui pemilihan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan. Istilahnya seperti ini. Jangan sampai kita sebagai seorang pendidik, terutama di kelas bawah, kelas 1 dan kelas 2, itu kan fase fondasinya harus dikuatkan. Kita hindari kata-kata kasar kepada peserta didik kita, menghardik, kemudian kita memberikan label. Label itu memberikan cap dulu, jangan royak label harga ya. Jadi kita berusaha untuk tidak memberikan cap atau label ya. Kemudian kita berusaha untuk menghindari kata-kata kamu ini nggak belajar. Nah, seperti itu, meskipun tidak menggunakan kata-kata kasar yang benar-benar kasar, itu juga termasuk menghardik. Ya, itu biasanya bisa menjatuhkan mental anak di depan teman-temannya. Lanjut, kemudian pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Keterampilan motorik berarti ini berhubungan dengan fisik anak terutama tidak hanya dalam pelajaran PJK saja, di dalam kelas pun biasanya kita ajak siswa itu melakukan ice breaking. Nah, itu kan biasanya anak-anak juga selain melakukan olah pikir, dia juga melakukan olah rasa dan juga olah raga. Raganya itu ikut bergerak. Ya, itu namanya, itu termasuk dalam keterampilan motorik dan juga perawatan diri. Kemudian yang terakhir yaitu kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti mengenal dasar-dasar literasi, numerasi, serta memahami dasar mengenai cara dunia bekerja. Nah, di poin yang ke-6 ini, kematangan kognitif ini berhubungan dengan pengetahuan anak, karena berhubungan dengan literasi dan numerasi. Ibu-ibu, coba saya tanya kepada panjenengan, apakah literasi dan numerasi itu hanya dimanapun anak menjumpai tulisan dan angka itu sudah tergolong dengan masuk pada literasi dan numerasi? Misalnya putra putri jenengan atau misalnya cucunya kita ajak jalan-jalan kemana, di situ banyak sekali mungkin baliho atau banner-banner ada tulisan-tulisan. Kemudian anak belajar membaca, dan dia itu juga termasuk sudah melakukan literasi. Seperti itu. Gambar-gambar. Iya, gambar-gambar, betul. Kemudian membicarakan tentang literasi dan numerasi, kita juga bisa menyulap lingkungan belajar atau taman-taman itu menjadi sumber literasi dan numerasi bagi peserta didik. Lanjut, pelajaran yang berhubungan dengan membangun fase fondasi anak di usia dini, yaitu PAUD dan juga SD kelas bawah, kelas 1 dan kelas 2. Jadi nanti ini saya bagikan ke panjenengan bisa buka linknya, atau ini bisa dibuka satu link. Coba yang ini, Indonesia sebentar, pusat buku unik. Nah, ini yang ini, aku dan sekitarku. Macam belajar yang berhubungan dengan membangun fondasi anak, membangun fase fondasi anak di usia dini. Kemarin saya juga sudah praktek bersama kelompok saya. Di situ kita belajar menyusun atau merangkai sebuah pembelajaran yang di dalamnya kita menyelipkan permainan yang nantinya bisa memunculkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Sepertinya sudah. Nah,
Dari paparan saya ini kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampun G, pas G. Pas. Kita akan beralih pada teman-teman yang lain. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum.